Menarik jadinya. Jadi saya pengen sekolah lagi nih. Iya. Ini masterpiece kita Pak John yang pelajaran di SMA kelas 3 fisika. Kenapa disebut masterpiece? Karena teknik pembuatannya, ilustrasinya dan dampaknya sangat jelas kepada siswa dan ini tidak tergantikan oleh. Padahal sederhana kayaknya. Ya, ilustrasi ini Pak disebut efek Doppler. Jadi kalau kita berada di jalan tol misalnya berpapasan, mobil kita dengan mobil lawan itu terdengar semacam ini Pak. Jadi pada saat kita mendekat, kalau dua-duanya kenceng nih ya. Pada saat mendekat itu kedengarannya suaranya keras. Pada begitu kita bertemu lalu mendadak suaranya hilang. Itu yang disebut efek Doppler. Kalau udah lewat tetap kedengaran lagi gitu. Kalau sudah lewat menghilang. Okay. Nah, seperti ini Pak. Jadi ini ilustrasinya yang di tengah ini adalah pengamat, ini adalah sumber bunyi Pak. Ini adalah grafik frekuensi yang didengar oleh pengamat. Pada keadaan statis, tentu statis. Sekarang saya menggerakkan sumber bunyinya. Sumber bunyi itu berjalan sesuai dengan lingkaran, contoh ini. Bapak bisa lihat dengan mudah jarak dan posisinya sama ya Pak ya. Jadi ini tidak berubah ini. Tapi begitu saya menggerakkan pengamatnya, sehingga sekarang setiap saat jarak antara pengamat dan sumber bunyi itu berubah-ubah. Ini yang disebut. Di sebelah kiri Bapak ini grafik frekuensi yang didengar oleh pengamat ini. Waktu saya mengadakan demo di Singapura Pak dan di Malaysia, di sana ada F1. Ini adalah mobil, bayangkan entah itu Raikkonen, Alonso ya, yang meluncur, dan ini adalah grafik frekuensi. Tadi Pak yang saya sebut masterpiece karena kemanapun saya menggerakkan pengamat itu, Bapak lihat di sebelah kiri, ini dibuat mengikuti rumus formula matematik dan fisika secara benar. Ya ini susah ya kalau kita praktek benerannya Pak ya. Persis. Lari-lari ke sana misalnya di Kemayoran gitu ya. Persis. Bagaimana Bapak mau menjelaskan ini kepada siswa tanpa alat semacam ini? Tanpa mengatakan bahwa semua penjelasan harus dengan alat Pak ya, tapi bagian tertentu akan menjadi sangat optimal dibantu dengan alat semacam ini. Pelajaran fisika untuk kelas 3 SMA gitu. Kelas 3 SMA ya. Kalau ini Pak, contoh lain Pak yang mungkin yang lebih gampang bagi pemirsa ya, ada pemirsa IPS kan nanti ya. Iya. Kalau IPS kita belum buat Pak. Kami belum buat, tapi artinya science dan matematika. Kalau tadi Bapak pernah memperagakan ada beberapa yang belum saya lihat soal himpunan, misalnya soal apa momentum, tumbukan. Gitu ya. Bisa diperagakan. Ya, oke. Tumbukan ini sesuatu yang juga sangat menarik sekali. Kita harus memilih misalnya. Oh banyak sekali nih Pak ya? Oh banyak sekali Pak. Kalau melihat gambarnya, ya bisa sampai 2.000 gambar Pak. Oh 2.000 gambar. Ya. Atau yang mana aja Pak yang menarik? Iya, tumbukan boleh Pak. Ini kita, ini sudah dekat tumbukan. Ya. Ini misalnya Pak ya, contoh ya. Ini adalah. Ini apa nih? Bagaimana kapal selam itu bisa tenggelam. Oh oke. Ya, kita sulit mengajak anak-anak didik kita pergi ke misalnya masuk laut gitu kan susah. Ya melihat di mana itu katupnya yang membuat kapal selam itu bisa tenggelam misalnya. Lalu mengapung kembali. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut sehingga berat kapal bertambah besar. Dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil dari air laut di sekitarnya. Oh ini prinsip-prinsipnya Pak ya. Tapi bagaimana mengeluarkan air apa gitu nggak dijelaskan? Dijelaskan di bagian yang lain. Nanti dengan pompa bertekanan tinggi dan seterusnya. Jadi contoh seperti ini. Untuk bisa menyelam, maka katup ini dibuka, air laut masuk. Kalau mau mengapung kembali, maka katup yang ini dibuka, ditekan dengan tekanan tinggi, airnya keluar dan kapalnya naik.
semacam menarik, ini. Pak ya. Betul. Kan kita bingung juga ya, gimana kapal selam bisa tenggelam, bisa ngapung, Persis. bisa muncul gitu ya. Persis, ya. Oh, begitu juga helikopter, Ya, ada ya. ya. Helikopter tadi Bapak cukup sempat peragakan ya, bagaimana dia naik, bagaimana dia berjalan, Betul. bagaimana dia turun. Betul, betul. Jadi singkatnya Pak John, kami melihatnya tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Penggunaan e-learning atau digital textbook, apapun disebut, semacam ini adalah revolusi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Revolusi. Revolusi. Ya. Kenapa revolusi? Ambil contoh itu tadi Pak, seorang siswa yang dibilang besok anak-anak pelajaran matematika, dia akan mengatakan mudah-mudahan guru saya sakit perut. Tapi dengan ini, anak itu datang dan bersemangat. Itu revolusi Pak. Dari yang tidak menyukai menjadi menyukai, itu adalah perubahan. Jangan-jangan mereka nggak usah datang ke kelas kalau begini, Pak. Cukup dari rumah gitu, bisa nggak? Itu adalah dreaming mungkin in the 21st century Pak. Cuma dia nggak punya teman nanti. Ya, betul. Ya, tapi tetap diperlukan guru-guru sebab ada faktor-faktor sosialisasi. Ya. Kalau saya guru yang baik, saya bisa mengajak anak untuk rame-rame diskusi tentang topik Pertanyaannya, Pak, kenapa ini nggak diberikan secara gratis? Oh, karena ini dibuat oleh para swasta, Pak, yang Swasta, harus hidup. Swasta harus hidup. Betul, betul. 23 tahun ya. Betul. Kalau kasih gratis, makan apa 23 tahun? Ya, betul. Nggak dapat subsidi dari pemerintah misalnya atau dari NGO, dari funding Pak. gitu? Belum, Pak. Kan lebih, kalau mau jadi revolusi kan harus banyak yang pakai ya? Betul. Ya, yang menarik Pak John, ini adalah di satu sisi ini adalah revolusi pendidikan yang bisa membantu guru-guru yang tadi kita sebutkan di depan bertambah bagus mengajarnya. Yang kedua, setelah mengamati kita melakukan ekspor, tidak ada pemain besar di dunia. Tidak ada pemain besar di bidang ini. Di bidang ini. Seperti Microsoft apa gitu. Microsoft tidak membuat ini. Google hanya mengerjakan search engine saja. Ya, perusahaan-perusahaan yang besar ini tidak menyentuh konten, Pak. Dan konten ini adalah peluang Indonesia untuk menjadi besar di dunia, khususnya konten edukasi. Saingan negara lain ada? Sementara yang kita lihat dengan kualitas seperti ini hanya ada dua, Pak John. Satu dari Amerika dan satu dari Perancis. Oh, jadi kita tiga besar dalam hal ini. Ya. Peluangnya besar sekali. Peluangnya sangat besar sekali. Saya ingin mengambil ilustrasi, Pak John. Kita bisa menjadi besar kalau kita sangat fokus. Contohnya, Pak ya, kalau kita berbicara gudeg, itu pikiran kita ke satu kota, Pak. Yang kita senangi, Jogja. Kalau jamnya Pak John dengan jam saya nggak pakai jam. Bapak nggak pakai jam, ya. Anehnya, 99% orang di dunia mengingat suatu negara, Pak. Swiss. Indonesia bisa menjadi besar kalau kita memfokuskan diri menjadi pengembang software edukasi. Nanti pemerintah harus ikut campur ya. Betul. Sayang sekali waktu kita habis, menarik sekali. Pemirsa, sampai di sini seluruh percakapan saya dengan Hari S. Chandra soal software untuk edukasi. Menarik sekali. Kita punya peluang menjadi besar bersama Prancis dan Amerika dalam bidang ini. Kita bertemu dalam episode yang lain dengan tamu yang lain yang menarik juga. Sampai jumpa.